Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Baidowi, Profesor Baidowi, Pak Alfa, dan eh, segenap panelis yang hadir dari pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf, saya Givari Yuristiadi. Saya tidak bisa sinkronis dalam Zoom karena dalam perjalanan dari Makassar ke Surabaya. Mohon maaf membuat video singkat saja beberapa catatan yang diminta kemarin. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya. Mungkin kalau saya lihat dari panelis mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, saya merasa yang termuda karena Mas Anda masih senior saya di jurusan sejarah, dan secara khusus saya juga tidak merasa mewakili bidang sejarah, karena di situ sudah ada Mas Anda, sudah ada Mas Najib Burhani. Mungkin saya ya sedikit boleh mix pada aspek sejarah, tetapi tidak terlalu banyak. Tapi nanti saya akan lebih menyampaikan beberapa hal dari perspektif anak muda Muhammadiyah. Baik, pertama catatan saya secara umum untuk peta jalan dari Dikdasmen ini adalah kaitannya dengan, perlu saya kira ditekankan di bagian pertama, pendahuluan, itu adalah tantangan utama pada periode babat alas adalah bagaimana Muhammadiyah ini adalah cermin aktivisme gerakan Islam dalam menjawab diskriminasi akses pendidikan. Jadi tidak hanya sebetulnya pada aspek menekankan melawan zaning misi, tetapi sebetulnya Muhammadiyah hadir dengan desa schoolnya di awal, dan kemudian berkembang menjadi HIS, Holland Inland School. Itu adalah bentuk menghadirkan education for all, dan itu dilakukan oleh Muhammadiyah di awal periode. Ini saya kira semangat menghadirkan layanan pendidikan ini yang kemudian harus menjadi ruh, saya kira. Jadi saya melihat peta jalan secara umum ini kan ingin menghadirkan sebuah sekolah Muhammadiyah yang berkualitas sesuai fungsinya. Tentu itu iya, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi pada aspek lain yang menjadi penting juga adalah bagaimana Muhammadiyah juga menghadirkan pendidikan untuk semua. Yang ini kemudian juga harus betul-betul menjadi terstate ya dalam visi. Itu satu. Kemudian untuk periode pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah, ini saya kira untuk periode pengembangan ada beberapa catatan saya adalah di periode yang ditulis itu mulai 23 itu sebetulnya Muhammadiyah sudah menuju profesionalisme kelembagaan. Jika kalau dulu sebelum 1920, sebelum majelis bagian pengajaran didirikan, dibentuk menjadi satu dari 4 bagian pertama yang dimiliki oleh Hafizul Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih informal. Nah, kemudian ada titik modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan pada 23 dan seterusnya, saya agak kurang paham kenapa patokan 23, ataukah itu tahun wafatnya Ki Dahlan, tapi sebetulnya tonggak yang lebih pas menurut saya itu 1920, karena itulah tonggak modernisasinya. Model pendidikannya semakin ditata lebih baik seiring adanya bagian pendidikan sekarang menjadi di Dikdasmen ini. Dan satu lagi tentunya dikti yang kemudian di split ya untuk ranahnya dasar, menengah, dan juga tinggi. Nah, itu modernisasi itu artinya sudah menuju profesionalisasi kelembagaan. Sudah ada standar guru, fasilitas sekolah. Itulah kenapa Muhammadiyah tentu membentuk Quick School sebagai bagian dari standar pendidikan guru seperti apa, dan itu sudah dilakukan. Dan satu lagi yang terlupa di situ adalah jaringan alumni Quick School, yang ini juga sangat penting menghadirkan persebaran masif sekolah-sekolah Muhammadiyah di penjuru Nusantara. Ya, jadi ini saya kira hadirnya Quick School Mu'allimin Mu'allimat itu menjadi membuka jaringan persebaran Muhammadiyah selain batik. Artinya di dekade kedua setelah batik, di dekade pertama, dekade kedua ini adalah pendidikan. Jaringan pendidikan Muhammadiyah inilah yang turut menyebarkan Muhammadiyah. Ini saya kira harus di-state dan menjadi inspirasi. Apakah hari ini jaringan pendidikan Muhammadiyah, alumni pendidikan Muhammadiyah masih sekuat dulu dalam menghadirkan ruh semangat untuk kemudian
celupan ya, bagian dari Muhammadiyah yang kemudian bisa mereplikasi semangat Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah kemudian didirikan di banyak wilayah di mana mereka kemudian berada. Nah, kemudian ya ditambahan sedikit di pada transformasi itu saya kira ya tadi saya menyimak dari Mas Najib Burhani juga menyinggung tentang bagaimana sekolah Islam model baru ini kemudian menghadirkan satu corak, dan memang kita harus akui secara historis kita sempat kalah branding, dan memang kemudian branding sekolah Muhammadiyah yang kemudian perlu ditingkatkan, dilakukan, dan saya kira dalam beberapa hal ini sudah tampak. Dan ya saya kira kalau memang perlu di state ya sekolah Islam model baru itu dihadirkan oleh organisasi nasional kalau memang perlu di state, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, pada bab 2 saya melihat kondisi pendidikan Muhammadiyah ini adalah, jadi yang menurut saya kurang ditekankan di situ adalah kurangnya celupan ismuba ya. Dan pelajaran ismuba kita rasakan, saya sendiri punya anak di sekolah Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, itu kesannya hanya menghafal. Dan memang kemudian saya kira perlu redesign kurikulum ismuba yang kemudian menekankan praktek amaliyah ismuba di masyarakat. Karena hakikatnya kepribadian Muhammadiyah itu menyampaikan kemasyarakatan dan juga bersifat kemasyarakatan dan keagamaan. Nah, jadi ini yang nggak boleh hilang. Jangan sampai sudah di state di peta jalan ini kaitannya dengan terlalu kognitif ya, tetapi penekanan kurang praktek amaliyah ini kemudian bagaimana kemudian bisa mendorong cabang rantingnya masyarakat, masjidnya di sekitarnya itu bisa bergerak, dan kegiatan dengan keislaman itu juga bagian dari penciri seharusnya dari sekolah Muhammadiyah. Nah, kemudian satu lagi catatan saya yang perlu dimasukkan menurut saya, ismuba ini perlu diajarkan secara holistik ya. Jadi ibarat kurikulum terintegrasinya Kemendikbud, ketika semua pembelajaran ini sekarang sudah tematik begitu. Nah, ismuba ini bagaimana juga include di semua pelajaran, bagaimana guru punya skill menghadirkan nilai-nilai Islam dalam materi-materi tematik itu. Ya, kejujuran, ya tentang profesionalisme, menjaga amanah, dan banyak hal saya kira akhlakul karimah yang kemudian ditekankan. Bagaimana guru juga punya kecerdasan ismuba yang kemudian bisa disampaikan sebagai bagian dari pesan tak terpisahkan dari materi yang diajarkan. Nah, kemudian untuk bab 3 catatan saya pada ya ini juga memang saya kira sangat penting untuk menjadi bagian dari visi misi Muhammadiyah di Grassman ini. Dalam peta jalan ada bagaimana melakukan upgrading sekolah Muhammadiyah di wilayah periferi ya. Jadi wilayah periferi ini saya katakan adalah yang terluar, terdepan, tertinggal. Kita nggak usah jauh-jauh keluar Jogja ya sebagai ibu kota Muhammadiyah. Kita lihat kondisi sekolah-sekolah di Kulon Progo, Gunung Kidul, di pinggir-pinggir itu seperti apa. Nah, maka bayangan saya adalah semacam sister school. Bagaimana mereka kemudian didesain sebagai sister school dari sekolah premium unggulan di pusat-pusat kota. Ya, saya kira kalau di Jogja ya ada beberapa contoh yang saya kira banyak bisa disebut. Bagaimana itu kemudian menggandeng sekolah kecil itu sebagai sister school-nya. Saya kira sangat menarik. Bukan filial seperti halnya di kota yang kemudian misalnya saya rumahnya Nitian dan Nitian Villa Sapen dulu, bukan begitu, tetapi betul-betul sister school yang kemudian bisa, sister tanda kutip ya, dia bisa menjadi partner untuk memajukan sekolah yang lain. Nah, kemudian pada program strategis saya kira bagaimana juga perlu menekankan keaktifan ya guru, karyawan dan sekolah Muhammadiyah ini di lingkungan masyarakat, dan ini bagian dari desainnya di Dasmen. Nah, jika proses penguatan ideologi kaderisasi ini juga jika memungkinkan itu bisa menggandeng cabang dan ranting terdekat. Dan saya lihat di halaman 67 di Dasmen belum punya kerjasama dengan LPCR. Padahal ini strategis sekali, perkaderan guru, karyawan, siswa sekolah Muhammadiyah terintegrasi dengan cabang ranting. Saya kira konsep-konsepnya perlu didesain dan bisa dikerjasamakan. Kemudian pada bab 5 saya melihat
Ini meskipun ada sudah terstate di bagian sebelumnya, tetapi kaitan dengan membangun kerjasama pendidikan Muhammadiyah ini belum disampaikan perihal internasionalisasi sekolah Muhammadiyah. Tadi Mas Juanda Zara sudah menyampaikan itu, menyinggung hal itu, tetapi yang perlu kita akui sudah banyak beberapa sekolah kita mengadakan program-program internasional, tapi terkesannya rekreasional. Belum betul-betul pada aspek bagaimana menghadirkan proses upgrading yang sangat baik. Saya kira exchange guru juga itu menjadi satu program dan mungkin sudah dipikirkan oleh di Despen. Saya kira itu yang semacam itu bisa dikuatkan. Kemudian bagian yang terakhir, nah untuk pesantren, madrasah diniyah dan TPA, ini yang saya lihat adalah yang belum dijelaskan dalam peta jalannya adalah karakteristik pendidikan dalam asrama. Jadi lebih banyak ini ada kurikulum pendidikannya formal di kelas. Nah, di asrama sebenarnya apa pencirinya? Misalnya kaitan dengan bahasa tadi sudah disinggung, kemudian juga kedisiplinan karena ada image asrama pesantren Muhammadiyah itu tidak ketat, tidak terlalu disiplin. Nah, ini juga saya kira menjadi tidak terlalu baik begitu. Nah, jadi ini saya kira perlu di state lebih kuat di situ. Kemudian juga saya kira selain Tapasri dan IPM, Kokam itu perlu ya dimasukkan sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler. Kokam memang bukan sekedar dorengnya yang mungkin juga Mas Tajib pernah memberi catatan perihal itu. Yang kemudian identik militeristik tidak sebetulnya. Kita ambil sisi lain pada kedisiplinan. Kita ambil sisi lain pada jiwa korsa dan kemudian jiwa kemanusiaan karena sebetulnya redesign Kokam juga sekarang arahnya kepada relawan kebencanaan dan sebagainya. Jadi skill-skill itu yang kemudian diberikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya kira sebenarnya ada Hawaii, saya kira bisa integral dan saya kira cukup baik, terutama untuk asrama yang di asrama. Nah kemudian saya kira itu, jadi secara umum tambahan saya kira kita punya aset terbesar dari perserikatan adalah Kampung Kauman. Ya, jadi Kampung Kauman ini saya kira bisa menjadi satu ruang edukasi dan laboratorium Usmuba yang kuat dan nggak ada habisnya untuk digali.